What's up everybody, Arfa Akbar here. Udah kayak Peter McKinnon belum? Ya, selamat datang lagi di channel Arfa Akbar. Dan ini adalah 5 aplikasi wajib untuk ningkatin produktivitas kamu di MacBook. Yang pertama adalah aplikasi yang paling saya suka, namanya Alfred. Nah, si Alfred ini secara sederhana dia berguna untuk mempermudah pencarian file. Saking sukanya saya sama aplikasi ini sampai saya nggak beli aplikasinya. Karena kita bisa pakai dengan versi gratisnya. Jadi ada prinsip Pareto 20-80 di mana 20 hal itu mempengaruhi dari 80-an kegiatan. Ya, si Alfred ini dengan meskipun ya nggak 20% juga sih fungsi gratis yang digratisinya ya. Tapi dia udah sangat cukup untuk membantu saya khususnya dalam melakukan pencarian-pencarian file, ngebuka browser, ngebuka aplikasi. Contohnya gini, misalnya kita mau buka laporan ya, kita tinggal ketik aja enter dan boom, kebuka aplikasinya. Atau kita mau cari gambar di Google, misalnya gambar Canon M50 Mark II. Ya, karena saya di dua monitor, buka langsung. Kita bahas nanti ini. Jadi si Alfred ini bisa mempermudah pencarian file-file apapun yang bisa jadi kita lupa lokasinya, nyimpen di mana gitu, apakah kita punya atau enggak filenya gitu. Ya walaupun sebaiknya kita tetap harus terorganisir ya waktu nyimpenin file ya. Ya minimal demi keamanan, misalnya dengan ngelompokin file-file yang kita punya, file pribadi, file kerjaan tentang A, tentang B, tentang C, file pribadi waktu bujangan, file pribadi waktu udah nikah gitu. Nah, hal-hal seperti itu tetap harus kita lakukan supaya mempermudah kita waktu kita misalnya mau nge-backup, mau nyari filenya gitu. Nah, si Alfred ini akan membantu kita supaya kita nggak perlu mikir lagi di mana filenya. Tadi filenya kita punya apa enggak sih sebenarnya gitu. Dan kalau kita buru-buru tuh kita cuma ingat nama filenya, kita langsung ketik aja. Alfred ini juga bisa untuk buka aplikasi, misalnya kita mau buka Microsoft Word, bam, langsung kebuka. Misalnya kita mau buka Excel, bam, kebuka. Sorry, ini larinya ke monitor kedua terus, gimana caranya ya? Gini kali ya, PowerPoint, bam, oh harus diklik desktopnya. Ya, gitu langsung kebuka. Atau misalnya kita mau melakukan perhitungan matematik sederhana, misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4. 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kurang 2 sama dengan 0. Kalau kita mau ngopi, tinggal di enter. Paste, hasilnya 0. Iya. Habis itu kita juga bisa melakukan pencarian. Misalnya tadi Canon M50 Mark II. Harga. Sespesifik itu. Nah, muncul kan? Ya secara natural tuh tangan kita pada saat kita lagi pakai laptop atau PC ya, itu lebih sering ada di keyboard dibanding ada di mouse. Biasanya sih gitu ya untuk sebagian besar orang ya. Makanya Alfred ini akan sangat-sangat berguna buat mempermudah pekerjaan kita. Jadi tangan kita nggak perlu mundar-mandir keyboard mouse gitu. Nah, waktu kita pertama kali install Alfred, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Kita masuk ke general tentunya yang pertama. Habis itu kita kasih permission ke laptop kita, ke Mac kita, untuk supaya Alfred ini punya kapabilitas melakukan pencarian. Jadi di sini kita centang di accessibility preference, lalu full disk access tentunya supaya dia bisa mengakses semua disk yang kita define, dia boleh kemana aja. Kita harus kasih izin si Alfred di sini. Nih Alfred. Automation saya kayaknya belum pernah pakai. Pernah pakai sekali sih teman, agak ribet. Nanti kita explore lah. Dan kontak kalau emang kita mau pakai Alfred ini untuk melakukan pencarian di phone book kita atau di contacts. Habis itu yang saya lakukan adalah ngerubah Alfred hotkey. Bawaannya saya lupa apa, tapi supaya demi meningkatkan ergodinamis, karena ini kan saya ganti jadi control space karena secara jarak kontrol itu lebih jauh dengan space, masih nggak ya sebelahan, tapi cuman nggak terlalu jauh juga sih, tapi dia lebih enak secara ergonomis waktu kita mencet itu. Ya,
lebih enak. Jadi saya ganti ke control space. Saya nggak ganti, dan saya nggak nimpa shortcut yang lain gitu. Habis itu kita ke features. Nah, di sini kita di default result. Yang pertama kita define juga di sini tipe-tipe pencarian apa aja yang mau kita lakukan. Di saya yang nggak saya centang cuman kontak dan AppleScript. Sisanya kayak folder, gambar, dokumen, archive, text file, semuanya masuk dalam pencarian. Ini ada unintelligent, ini search semua type, dan ini sangat tidak direkomendasikan karena akan sangat membuat berat kinerja komputer kita. Oke, itu nggak usah. Lalu paling bawah ada search scope. Ini adalah area pencarian di folder, di direktori mana aja si Alfred ini harus melakukan pencarian. Jadi kalau folder yang kamu mau itu nggak ada di sini, kamu bisa tambahin di sini tanda plus, lalu cari foldernya ada di mana, habis itu open. Kalau udah masuk di list ini, baru kita bisa cari di situ. Misalnya saya kan punya banyak Google Drive nih, jadi Google Drive ini semua satu-satu saya masukin. Selain file-file yang ada di lokal, saya juga ada hard disk eksternal. Ini juga saya masukin, jadi selain bisa nyari di disk di internal, juga bisa nyari di disk eksternal. Oke, habis itu ada file search di sini. Ini nggak banyak saya rubah sih, default aja. Ini tandanya kita harus bayar. Nah, kita langsung, ini namanya web search. Nah, web search ini tadi saya udah demokan sedikit. Dia bisa bantu kita waktu kita mau buka browser dengan entah website apa. Misalnya saya suka buka Tokopedia, ini saya tinggal klik TP gini nih. Nah, kebuka Tokopedia. Ini udah saya spesifikin ke wishlist. Jadi ini barang-barang yang udah saya wishlist yang belum kebeli. Tuh, lalu ada apa lagi ya? Ntar biar bersih. Tadi mana Alfred? Nah, terus saya udah spesifikin buat pencarian di Google. Ini saya singkat aja, G aja. Jadi kalau saya mau nyari Google tuh tinggal tulis G. Terus jadi tadi udah nyari Canon, misalnya sekarang saya mau nyari Sony A6400 misalnya. Bam, langsung kebuka. Oke, lanjut. Ya, ini tadi saya udah demo, misalnya kita mau cari gambar kan, tadi kita bisa ketik images. Bawaannya dia images ini. Nanti kita juga bisa ganti, misalnya kita mau IMG aja gitu. Ini ketik aja IMG, tadi Sony A6400. Bam, sih? Itu, dan masih banyak lagi, misalnya bookmark. Saya mau nyari bookmark tentang kerjaan gitu, atau komik One Punch Man, ini saya udah bookmark. Nah, ini bisa kita Alfred ini bisa bantu kita melakukan pencarian di bookmark yang udah kita simpen di browser kita. Ya, masih banyak lagi fitur-fitur Alfred yang bisa kita explore. Mungkin nanti saya bikinin video khusus saja. Kurang lebih begitu. Kita lanjut ke aplikasi kedua. Aplikasi kedua adalah Bitdefender. Ya, pastinya ini adalah sebuah antivirus dan ini berbayar. Ini tampilan awalnya, dashboardnya. Alfred ini ada. Kenapa saya pilih Alfred lagi? Kenapa saya pilih Bitdefender? Karena dia itu aplikasinya ringan dan dia bisa jalan di banyak platform. Kayak ini saya pakai di Mac. Bisa juga dia jalan di Windows, bisa juga jalan di mobile device kayak Android atau iOS. Contohnya ini account saya beli buat supaya lebih murah juga. Jadi kita nggak perlu beli satuan, kita bisa beli langsung bulky gitu. Yang saya beli ini buat 5. Sebetulnya kalau kita mau beli yang buat 10 user mungkin bisa lebih murah. Ini saya waktu itu pikir device saya cuma 5, jadi saya belinya 5 aja. Saya pakai buat handphone, buat Mac mini, buat MacBook, buat handphone bunda, buat MacBooknya bunda, dan lain sebagainya. Kita bisa nambahin beberapa perangkat yang kita mau. Kalau kamu punya banyak temen atau saudara atau yang mau urunan buat beli antivirus, bisa mungkin beli yang 10 biar lebih murah. Cari orang-orang yang gampang ditagih. Oke, lanjut aja lah itu antivirus supaya lebih aman ya. Yang ketiga, ya ini namanya Alt Tab.
Jadi Windows itu kan nyaman banget ya waktu kita mau pindah-pindah aplikasi gitu, tinggal Control Tab aja gitu. Control Tab apa Windows Tab ya, saya lupa. Dan waktu kita pindah-pindah aplikasi itu kelihatan semua gitu. Misalnya kita lagi buka 3 dokumen Excel dan 2 browser gitu. Itu lima-limanya tuh kelihatan gitu di Windows itu. Nah, tapi kalau di Mac itu enggak. Yang kelihatan itu dia dikelompokin berdasarkan aplikasinya. Jadi misalnya tadi 3 Excel dan 2 browser, nanti yang kelihatan itu cuma 2 kalau di Mac itu. Kelihatan browsernya apa, misalnya Chrome gitu sama Excel gitu. Nah, Alt-Tab ini bisa ngejadiin alternatif ya Alt-Tab yang ada di Windows seperti namanya. Nah, jadi sekarang di Mac juga bentuknya udah canggih gini, bukan canggih apa ya? Ya udah kayak Windows. Jadi semua yang kita buka, mau ada berapapun Windows-nya itu bisa kelihatan. Dan Alt-Tab ini gratis. Oke, berikutnya. Nah, tadi kita kan udah buka ya ini. Misalnya ini serabutan gini ya. Kayak kalau kamu orangnya biasa buka beberapa window tapi ingin ngelihatnya secara berbarengan, yang biasa saya lakukan itu adalah gini, terus kita geser-geser, kita tarik-tarik ya supaya muat gitu. Nah, itu nggak perlu lagi sih. Tadi namanya apa? Rectangle namanya. Sorry lupa. Jadi si rectangle ini bisa bantu kita untuk ngerapihin. Nih. Jadi kita bisa buka 2 window sekaligus. Nih kayak tadi saya habis buka berita gitu, saya pengen browsing-browsing sambil dengar berita. Nah, gini. Rectangle ini bisa selain bisa kanan kiri, dia juga bisa sih atas bawah kalau kamu mau. Nih, tapi ini kan kurang enak ya. Dia bisa macam-macam sih, masih ada banyak. Nah, ini dia. Masih ada banyak. Pilihannya banyak. Biasanya sih saya cuma pakai kanan kiri doang gitu. Tapi kalau kamu mau, ada banyak sekali model yang bisa kita pakai. Misalnya ini, enggak, udah tetap ini paling bagus. Ya, itu rectangle dan aplikasi ini gratis. Kita bersihin dulu. Oke, lanjut berikutnya. Tadi rectangle, sekarang yang kelima. Ini pastinya penting banget. Ini adalah Google Drive. Ya, Google Drive. Ya, selain untuk ngamanin file-file penting, Cloud Drive kayak gini tuh bikin tuker-tukeran file jadi lebih praktis ya. Kita juga bisa install aplikasinya di Mac kayak gini, di PC ataupun di Android juga ada aplikasinya. Nah, nanti file-file yang ada di Google Drive itu bisa tersinkronisasi secara otomatis. Kita bisa bagiin filenya ke siapa aja, di mana aja. Kita juga bisa tentuin siapa aja yang punya akses. Dan kita juga bisa lihat histori perubahan file-file tersebut. Contoh, kita buka Google Drive. Nah, ini misalnya ya, kita pengen ngasih izin ke orang lain gitu. Kita share ya, dan kita bisa ini ya, nge-restrict ya. Hanya orang yang kita izinkan yang bisa ngebuka link yang kita sharing. Di sini kita kasih nama emailnya. Apa kita kasih spesifikan email orang-orang tersebut, oke? Kita juga bisa ngelihat histori perubahan dari file yang ada. Nih misalnya, nih yang akses baru saya doang. Di era industri 4.0 kayak gini tuh emang semuanya tuh disimpan di awan ya. Google juga ngasih ke kita 15 GB secara gratis dan bisa ditambahin dengan cara nambahin akun berbeda. Kalau cara liciknya tuh gitu, kan licik apa ya? Cara gratisnya gitu, kita tambahin beberapa akun gitu. Jadi satu akunnya ke 15, kalau ada 3 kayak saya ini jadi dapat 45 gitu. Cuman repot, harus pindah-pindah akun gitu. Nah, kalau kamu yang males untuk pindah-pindah akun gitu, kamu bisa beli storage di sini. Ada macam-macam, mulai dari 26.900 per bulan yang paling murah dapat 100 GB, atau 43.000 dapat 200 GB dan seterusnya per bulan. Saya pakai yang ini, yang 100 GB, 26.900 per bulan. Dan aplikasi Google Drive ini menawarkan 2 macam metode penyimpanan. Yang pertama, dia bisa menyimpan secara streaming atau juga mirroring. Bisa digedein gak sih? Nggak bisa ya? Ya, di sini ada yang namanya streaming dan mirror. Stream files dan mirror files. Stream files artinya metode penyimpanannya itu dilakukan secara virtual. Jadi si filenya itu tuh nggak benar-benar ada di disk kita ya, tapi yang ada di disk itu cuman kayak shortcutnya aja. Nah, kita tuh bisa, dengan cara ini kita bisa lebih menghemat storage komputer kita.
Metode stream ini cocok untuk kamu yang ingin hemat tempat, punya banyak file tapi mungkin dibukanya jarang-jarang gitu, atau filenya kecil-kecil banget gitu. Karena setiap kali buka filenya itu akan di stream melalui internet gitu. Kalau misalnya filenya besar, bisa jadi kita ngebukanya ya lama dan makan kuota terus gitu. Tapi kalau misalnya tadi plusnya kita nggak menu-menuhin storage, tapi minusnya itu tadi. Kita harus streaming setiap buka filenya. Nah, sedangkan mirror files ya, filenya tuh memang benar-benar di mirror yang ada di disk kita dengan yang ada di Google Drive. Jadi kalau misalnya di Google-nya ada 15 GB full gitu ya, di disk kita ada 15 GB. Kalau misalnya di disk kita ada 100 GB ya di Google Drive-nya juga ada 100 GB gitu. Poin plusnya kita bisa akses file itu kapan aja secara offline maupun online, saat kita terhubung dengan internet maupun kita lagi nggak terhubung sama internet. Dan ketika kita connect lagi sama internet, nanti filenya akan tersinkronisasi ke Google Drive secara otomatis via internet tentunya. Itu dia Google Drive. Dan yang keenam ada aplikasi namanya App Cleaner. Ini juga aplikasi yang ringan namun sangat bermanfaat. Karena kita semua juga udah pada tahu ya, waktu kita di Mac itu kalau kita mau ngehapus aplikasi itu kita tinggal tarik dan masukin aja ke tempat sampah gitu. Tapi metode ini tuh kadang ninggalin beberapa file yang kalau misalnya dibiarin makin lama, makin banyak file yang kita hapus dengan cara tadi, bisa jadi akan numpukin file-file yang nggak kita tahu gitu, dan akhirnya makan storage juga. Nah, dengan App Cleaner ini kita bisa uninstall aplikasinya dengan cara drag aplikasinya ke sini. Nah, nanti si App Cleaner ini akan nunjukin file-file apa aja yang terkait dengan aplikasi yang mau kita hapus gitu. Nah, kita ngelihat nih, oh kayaknya ini filenya contohnya saya pengen hapus duet misalnya. Oh, ada file-file lain nih punyanya duet nih, mau kita hapus juga nggak? Kalau mau hapus ya kita remove. Ya, pro tips, enaknya si App Cleaner ini kita taruh di dock, ini kita tarik terus kita taruh di dock gitu kayak gini nih. Jadi waktu kita mau ngehapus file, mau menghapus aplikasi ini, kita tinggal tarik aja. Kayak misalnya ini duet nih pengen saya hapus, masukin ke App Cleaner, bam, hapus. Gitu, jadi sama kayak kita waktu ngedrop filenya ke tempat sampah. Oke, lanjut. Itu dia yang keenam. Ya, dan ada juga honorable mention, ini satu aplikasi yang berbayar tapi saya rasa cukup worth it untuk dibeli. Namanya adalah Side Notes. Jadi di sini fungsinya sederhana, kita bisa bikin catatan, bikin apapun itu di sini, dan nanti Side Notes ini bisa tersinkronisasi melalui iCloud. Fungsinya mirip-mirip sama aplikasi Sticky Notes bawaannya MacBook. Di dalamnya juga ada text editing dan text styling kayak gini. Kita bisa bikin checkbox di sini dan bisa bikin macam-macam di sini. Kita bisa apa-apain lah. Itu dia Side Notes. Dan itu dia 7 aplikasi produktivitas yang bisa kita pakai untuk meningkatkan produktivitas kita. Semua link aplikasinya nanti saya taruh di kolom deskripsi di bawah, insya Allah kalau nggak lupa. Dan makasih juga buat yang nonton, semoga sehat selalu. Assalamualaikum, peace.